untuk pertanyaan yang kedua dari Dr. Hani. Kenapa saya memilih S. aureus adalah karena pertama dia adalah 90% dari penyebab dari osteomyelitis itu adalah S. aureus, Staphylococcus aureus. Dan kenapa Staphylococcus aureus ini selain dia memiliki membran yang tebal, susah untuk dipecah oleh antibiotik biasa, sifat dari Staphylococcus aureus ini dia pada dorman itu suka bersembunyi bersama osteosit di dalam tulang. Nah, sehingga pada saat kita melakukan terapi yang sifatnya topikal di luar dan tidak menjurus ke dalam sampai menyentuh, merusak tulang, mengaktifkan untuk osteoclastogenesis, ini kurang efektif nantinya ke depan kesembuhannya. Menurut pemahaman saya seperti itu, sehingga saya memberanikan diri untuk karena datanya sangat minimal juga, saya berusaha untuk membuka ion perak ini sebagai terapi. Apakah menjawab? Ya, saya kira cukup. Terima kasih. Saya puas dengan jawaban yang diberikan. Saya kembalikan pada Bapak. Baik, terima kasih Dr. Hani Badriah. Selanjutnya penyangga berikutnya, Dr. Anis Irmawati, Dokter Gigi Master Kesehatan. Kami persilakan. Baik, Matur nuwun pimpinan sidang, Profesor Budi Santoso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Aries Muharram. Perjuangan panjang gitu ya Dok. Kalau pas ketemu diskusi itu penuh perjuangan memang. Kemudian saya juga ingin mengucapkan selamat kepada promotor dan kopromotor yang telah berhasil mengantarkan Dr. Aries sampai dengan titik akhir, tahap akhir menyelesaikan pendidikan strata S3. Baik, berikutnya dari paparan yang sudah disampaikan Dr. Aries, ini topiknya sangat menarik. Jadi saya sempat juga browsing gitu, ini terkait dengan ion perak. Memang penggunaan perak sebagai terapi ini memang sudah lama gitu ya. Tapi berikutnya bergeser, perak ini tidak digunakan sebagai dalam bentuk perak ini, tapi lebih banyak digunakan dalam bentuk ion gitu ya. Nah, terkait dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Dr. Aries, ini karena perak ini digunakan sebagai terapi defek osteomyelitis gitu ya. Saya di sini di naskah ini sempat membaca, tetapi tidak menemukan kenapa Dr. Aries ini memilih osteomyelitis sebagai kajian penelitian ini. Karena apakah memang prevalensinya cukup tinggi gitu guys, sehingga mengkhususkan mengkaji tentang osteomyelitis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari hasil penelitian juga saya sempat membaca uji post hoc-nya itu, kalau tidak salah ini tidak semua variabel dari 8 itu tidak semuanya memiliki hasil beda yang signifikan. Betul nggih? Yang beda itu kalau nggak salah dari yang saya baca ada Rankel, ada Rangs2, kemudian ada osteoblast, sementara yang tidak beda itu malah lebih banyak nggih. Jadi jumlah makrofag, apoptosis osteosit, osteoblast, VEGF, osteokalsin itu tidak ada beda antara clindamycin dengan AG. Nah, dari hasil ini kira-kira apakah Dr. Aries bisa merekomendasikan gitu ya bahwa ion perak ini bisa dijadikan sebagai pengganti terapi osteomyelitis menggantikan clindamycin? Mohon jawabannya Dr. Aries. Silakan. Terima kasih Dr. Anis Irmawati, Dr. Gigi Magister Kesehatan. Kenapa pemilihannya adalah osteomyelitis?
Kebetulan karena background saya dari bagian bedah mulut, di mana melihat pendekatan sebuah osteomyelitis itu harus bedah. Itu yang base-nya. Jadi bagaimana di tempat yang tidak ada dokter bedah, atau bagaimana kita bisa memberikan optimalisasi pada treatment. Nah, akhirnya saya mencoba memberanikan diri mencari solusi untuk pertanyaan yang menurut saya ini akan memberikan satu kebaikan untuk umat yang membutuhkan untuk di case seperti itu. Jadi si perak ini saya pilih walau dia memang tidak signifikan di atas, minimal di pengamatan itu tidak lebih jelek. Jadi kalau dibilang sebagai pengganti masih terlalu dini karena terlalu banyak yang belum saya amati di penelitian saya, karena saya harus focusing kepada apakah ini layak diteruskan atau tidak. Nah, alhamdulillah dari yang saya amati dan sesuai dengan teorinya memang menunjukkan hal-hal yang sebaik, memang ini adalah satu yang harus saya kembangkan ke depannya. Paling tidak bukan lampu untuk berhenti untuk meneliti ion perak. Mungkin seperti itu. Sampun, saya sangat puas dengan jawaban Prof. Hendus. Matur nuwun pimpinan sidang. Baik, Terima kasih, Dr. Dr. Anis Irmawati, terima kasih. Selanjutnya Dr. Meiti Ardiana, dokter spesialis jantung pulmoner konsultan. Saya persilakan Dr. Meiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ketua Sidang. Saya juga mengucapkan selamat kepada Dr. Aris, sudah cukup bagus untuk hasil disertasinya ini. Kita hanya ingin Dr. Aris bisa mempertahankan apa yang sudah diteliti sebelumnya. Saya kembali lagi Dr. Aris terhadap pemberian ion perak ini. Saya membaca beberapa. Memang ion perak ini sering digunakan ya, termasuk ada untuk wound dressing pada pengobatan diabetes, kemudian ada juga yang untuk ortopedi itu dengan lokal aplikasi ya yang ditempel ke, dan ada yang menggunakan implan ya, deposit implan seperti itu. Nah, saya juga membaca bahwa ada beberapa efek toksik dari apa yang kita inginkan untuk antibakterinya itu. Termasuk ada gangguan pertumbuhan, kemudian ada gangguan pada liver, kemudian pada lien dan lymph node. Nah, yang saya garis bawahi di sini ini, kenapa kok Dr. Aris memilih, kembali lagi saya tanyakan kenapa kok memilih sistemik? Apakah tidak ada seperti pilihan menggunakan nanopartikel deposit yang seperti bracket atau apa yang mungkin efek toksisitasnya itu lebih bisa kita kendalikan? Ya. Terima Saya kasih atas pertanyaannya, Dr. Meiti Ardiana, dokter spesialis jantung konsultan. Kenapa sistemik? Sistemik, ya. Kembali ke fokus dari penelitian saya adalah untuk penanganan osteomyelitis yang membutuhkan terapi jangka panjang dan membutuhkan 3 modalitas dari tindakannya adalah mulai dari bedah dan pemberian antibiotik jangka panjang serta sebaiknya ditambahkan dengan hiperbarik. Kenapa saya berani justru memilih ke sistemik? Karena lokasi osteomyelitis itu di bawah, jadi tidak bisa, kalau kita mau bermain secara topikal itu tidak sampai ke center dari kerusakan dari osteomyelitisnya sendiri. Karena osteomyelitis sendiri
kerusakannya pada sumsum tulang membentuk squaster, jadi ada satu struktur nekrosis di dalam rongganya itu dengan infeksi yang luas di sekitarnya. Jadi saya butuh sesuatu yang sifatnya lebih cenderung ngebom, tapi ada 118-nya. Jadi di bom tapi ada yang memperbaiki. Nah, apa? Kalau saya memakai hanya antibiotik yang oral, yang pemberian antibiotik, dia hanya mematikan bakteri, sisanya ya sudah tubuh. Nah, ini kenapa enggak dibantu? Nah, salah satu keuntungan dari ion perak adalah di healing prosesnya ini ada ini, sehingga menggelitik saya untuk ayo dicoba dicari safety marginnya, paling enggak satu sisi mulai dulu untuk sesuatu yang jelas, karena dari beberapa yang saya lihat perbedaan antara ion dan nano itu sebetulnya nano itu kan tunggal, dia berdiri sendiri sebagai bebas, sedangkan pada yang nano itu satuannya lebih besar, dia slow release. Rasanya untuk keperluan slow release secara topikal pun mungkin diperlukan untuk kalau kita pendekatannya bedah. Nah, di pendekatan bedah itu ada satu teknik di mana kita meninggalkan antibiotik di dalam rongga yang slow release. Mungkin untuk format seperti itu kita menggunakan perak yang berstatus nano. Sedangkan untuk dari ekstern, dari sekelilingnya, untuk bisa menahan laju dari perkembangan bakteri ini, nampaknya sistemik lebih efektif daripada yang nano partikel. Ya. Ampun? Ya, saya mohon maaf Prof. Aryati, ini karena pertanyaan saya juga mirip dengan pertanyaannya Dr. Arifah sama Dr. Meiti. Penjelasannya karena memang dengan alasan berbentuk nano perak ya, nano perak itu diharapkan sistemik ini mempunyai kelebihan, kan demikian alasannya tadi ya. Tetapi harus kita ketahui bahwa osteomyelitis ini di pendahuluan juga disebutkan oleh Dr. Aris bahwa kesulitan osteomyelitis itu karena tulang itu miskin akan pembuluh darah, sehingga untuk mencapai tahapan tersebut itu ya pemikiran kami lah ya. Jadi pemikiran kami, kebetulan Dr. Meiti, Dr. Arifat, saya ini dokter ya. Jadi kalau sistemik itu alurnya justru panjang. Di bidang ortopedi, ion perak ini sudah banyak digunakan untuk kasus-kasus fraktur yang sudah terpasang implan, dan implan tersebut ditaburi. Ada dua bentuk, ada yang bentuk serbuk dan ada bentuk spray. Nah, pertanyaan apakah memang di dalam konsep pemikirannya Promovendus tersebut dalam bentuk ion ini bisa mematahkan bahwa dalam keadaan osteomyelitis di mana tulang itu miskin akan pembuluh darah masih bisa dicapai lebih baik daripada topikal, apakah itu bentuk spray maupun dalam bentuk serbuk. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Prof. Dr. Budi Santoso, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan. Untuk kenapa saya memilih ion itu mungkin memang saya banyak terpacu dengan dari ortopedi pemakaian perak sebagai pelindung infeksi pada implan. Jadi supaya implan yang dimasukkan tidak terinfeksi maka harus di-coating dan untuk menghindari timbulnya. Namun pada case osteomyelitis ditabur berarti dia bekerjanya di dalam, bekerja pada permukaan yang rusak. Sedangkan kalau saya memakai ion dan diinduksi lewat sistemik, maka saya membawa ion itu dalam darah pada permukaan terluar dari infeksi sendiri. Harapannya sehingga bisa melokalisir dan mempercepat healing dari tepi, di mana saya melihat juga
VEGF yang timbul dibandingkan Klinda saja itu lebih atraktif, lebih banyak. Walaupun karena penelitian ini pendek, saya baru di 14 hari. Jadi pemikiran saya masih baru sampai di situ, Prof. Jadi belum berani lebih menjanjikan sesuatu yang ke depan. Walaupun pembuluh darahnya miskin ya, artinya jarang pembuluh darah kan yang di tulang tersebut. Ya, namun pada pengamatan pemberian 7 hari itu VEGF mulai lebih tinggi daripada yang Klinda. Itu sehingga harapannya akan lebih apa ya istilahnya, ketersediaan untuk healingnya lebih banyak. Jadi diharapkan memang lebih cepat. Baik, nanti dibuktikan lebih lanjut bahwa mungkin apa yang menjadi praktek sehari-hari ini bisa dipatahkan dengan yang di penelitian berikutnya. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Ketua Ujian Tertutup Profesor Dr. Aryati, Dr. Master of Science, Spesialis Patologi Klinik Konsultan. Saya persilakan Prof. Ari. Baik, terima kasih Prof. Budi sebagai pimpinan sidang. Ya, saya mau ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, Dr. Aryas, ini adik saya ya. Saya terus terang yang paling lega dan paling bangga dan paling stres ya pada pagi ini sampai siang ini. Tapi alhamdulillah saya melihat Dr. Aryas bisa menjawab walaupun saya melihat awalnya sangat tegang sekali. Begitu banyak pertanyaan yang sudah diajukan ya, mulai dari bagaimana itu osteomyelitis, bagaimana itu ion perak, kenapa nggak pakai nano, bagaimana kesediaannya kok sistemik, kenapa kok pemberiannya sistemik kok nggak oral, kok itu semua tadi disampaikan bahwa memang masih banyak yang perlu dilanjutkan untuk penelitian lebih lanjut lagi, gitu kan ya, Dr. Aryas ya. Nah, oleh karena itu pertanyaan saya simpel aja. Ini tentu akan dilanjutkan lagi dengan penelitian yang lebih menjurus kepada aplikasi, gitu kan. Nah, sedangkan saya dari bidang laboratorium, dari 8 parameter ini gitu kan pasti mahal banget tuh kalau harus diulangin lagi gitu ya. Kira-kira mana yang paling jelas manfaatnya, artinya perubahannya, apakah ini meningkat atau menurun yang sesuai harapan dari Dr. Aryas dari ke-8 parameter tadi. Itu aja. Silakan. Terima kasih Prof. Aryati. Prof. Dr. Aryati, Dokter Magister Sains, Spesialis Patologi Klinik, Konsultan. Dari 8 ini masing-masing punya memang kalau dibilang mahal, tapi mungkin kalau kita mengejar untuk pasar ya, untuk memudahkan itu mungkin yang mampu dilakukan dengan pengecatan HE. Jadi osteoklas, osteoblast itu akan mungkin bisa dipakai sebagai dasar untuk melihat apakah efektivitas di ion perak ini terapi ini memberikan hasil yang baik atau enggak. Karena satunya larinya ke osteoclastogenesis, satunya bergeraknya ke osteoblastogenesis. Jadi satu sisi untuk clean up, untuk membuat zona infeksinya itu, tulang-tulangnya itu menjadi bersih, termasuk karena kebiasaannya si S. aureus ini sembunyi sama osteoid. Jadi saya melihat dua ini yang paling basic, maksudnya di luar nanti kalau kita melihat apakah ada relasi satu dengan yang lain, mungkin itu, Prof. Baik, terima kasih Dr. Aryas. Jadi singkat ya, cuman osteoblast aja udah cukup lah ya kalau memang secara sekilas kita mau melihat bagaimana ya, tapi nanti tentu harus dipertimbangkan lagi untuk yang lainnya ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih promotor Prof. Kun Pramono, co-promotor Dr. Pratiwi Susilawati dan seluruh keluarga, tentu keluarga besar dari Prof. Haryati dan istri Dr. Dita dan Dr. Yana dan semua yang mendukung. Terima kasih banyak Prof. Budi dan seluruh para penyanggah yang telah hadir dan undangan akademik. Saya ucapkan terima kasih. Sudah. Biasanya pertanyaannya panjang-panjang.
Saya Kalau soalnya adiknya kok saya ikut pendek? deg-degan nih Prof Budi nih. Oh. Saya ikut deg-degan nih jawabnya, saya ikut deg-degan. Ternyata simpel aja, 2 aja. Ya udah kan 8 Prof Budi. 8 mahal sekali kan. Cukup 2 aja Prof Budi, cukup osteoklas dan osteoblast. Demikian, terima kasih Dr. Arya, semangat ya. Lanjutkan ya. Selamat semangat dan selamat untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof Budi. Warahmatullahi wabarakatuh. Seorang kakak yang baik hati. Baik, selanjutnya undangan akademik Profesor Dr. Asti Meizarini. Ada? Oke, monggo silakan Prof. Mohon betulkan Pak Black. Terima kasih. Terima kasih. Ampun, ya. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya oleh Bapak Ketua Sidang. Kemudian saya juga mengucapkan selamat untuk Dr. Aries. Dr. Aries itu juga adik saya. Demikian juga dengan Prof. Aryati juga adik saya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk ikut meramaikan acara ini. Selamat juga untuk Dr. Aries karena sudah sampai akhir dari pendidikan S3-nya. Yang saya tanyakan itu adalah hanya kenapa kok penelitian ini dikhususkan pada tulang mandibula, padahal kalau osteomelitis itu kan ada di mandibula, maksila maupun tulang-tulang lain. Itu yang pertama, dan yang kedua juga cuma menanyakan bahwa apakah efek yang akan didapat ini yang di mandibula ini juga sama dengan efek yang ada pada maksila maupun juga tulang lain. Itu aja, terima Silakan. kasih. Terima kasih pertanyaannya Prof. Asti. MS Dr. Gigi. Di sini kenapa fokusnya di mandibula? Karena mostly si osteomelitis ini terjadi pada struktur tulang panjang, dan struktur tulang panjang yang ada di kepala itu adalah mandibula. Dan memang insidensinya mandibula itu yang paling sering terjadi osteomelitis karena minimnya vaskularisasi, karena vaskularisasi utama di tulang itu tunggal hanya dari kanalis mandibularis. Jadi kenapa target awal saya adalah mandibula untuk sementara itu. Untuk pertanyaan ke atas apakah pada maksila memberi efek yang sama, kalau melihat marker-markernya ya, dan lebih baik karena vaskularisasi lebih bagus dalam bentuk ion, dia akan menjangkau ion perak ini akan menjangkau lesinya akan lebih cepat, jadi akan lebih efektif pada maksila harusnya kalau by theoretical, tapi realitanya saya belum sampai situ, masih terlalu jauh untuk menjawab apakah bisa. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Prof. Biar lengkap, kami persilakan Raden Hari Prabowo, Dr. Gigi, PhD, spesialis pros konsultan. Kami silakan. Beliau yang memasang implan gigi saya ini. Terima kasih kepada pimpinan sidang, Prof. Dr. Budi Santoso, spesialis obstetrik ginekolog konsultan. Sama seperti Prof. Arya dan Prof. Asti, Dr. Aries Muharram juga adik saya ikut juga dekat juga ketika beliaunya ujian. Yang menarik, yang ingin saya tanyakan, yang menarik ke saya itu sebetulnya tadi sudah dibahas oleh semua para penyangga. Tapi yang menjadi keinginan tahuan saya itu kenapa kok ion perak ini, sementara ada
lain yang bisa juga dikembangkan, diteliti maksud saya. Tadi digunakan clindamycin, segala macam, ada berbagai. Apa yang spesial dengan ion ini dibandingkan yang lain? Maksud saya itu dari ion perak ini maksud saya. Kenapa kok Anda memilih ini sebagai bagian dari utama penelitian Anda? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Harli Prabowo, PhD, spesialis prosto konsultan. Kenapa? Mungkin sudah saya jelaskan di awal, target utamanya adalah osteomyelitis. Apa yang bisa mengatasi sebuah case osteomyelitis? Mungkin karena berkenaan dengan implan dan segala macam, mungkin nanti Dr. Harli bisa mengembangkan untuk case-case yang berkaitan dengan periimplanitis atau segala macam yang mungkin di kedepannya mungkin sediaannya bentuknya tidak diminum secara sistemik atau mungkin dibuat ion yang lebih layak, karena kebetulan salah satu yang saya pakai ini adalah di Kemenkes terdaftar sebagai obat kumur. Cuma saya mau melihat apakah ini safety-nya dan apakah dia juga efektif terhadap kalau terminum secara sistemik memberikan efek yang baik terhadap infeksi, terutama S. aureus yang cukup meresahkan karena tidak mudah diterapi hanya dengan antibiotik standar. Kurang lebihnya seperti itu, Dr. Harli. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya hindari dokter gigi ini karena sudah banyak dokter giginya. Tapi pilihannya tinggal dokter jantung ini. Baik, selanjutnya dokter Adrianto, dokter spesialis jantung pulmoner, FIHA, PATS, FECC ya. Silakan dokter Adrianto, Bapak KPS Prodi Kardiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Budi sebagai pimpinan sidang pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan selamat Dr. Aris yang dulu juga bersama-sama pada saat menjalani S3 dan pada siang hari ini telah berhasil mengikuti ujian terbuka doktornya. Selamat sekali lagi. Kami hanya ingin menanyakan saja kira-kira Dr. Aris, kaitannya dengan ini kan suatu inovasi pengembangan terapi potensial dengan menggunakan ion perak ini, dan tadi juga sudah banyak ditanyakan terkait dengan safety. Dan ini saya kira juga menjadi concern, dan mungkin Dr. Aris sudah punya gambaran roadmap untuk penelitian yang kaitannya dengan safety penggunaan ion perak ini ke depan, terutama penelitian yang terkait dengan yang saat ini yang banyak dibahas adalah efikasinya. Dan yang kedua, pertanyaan saya adalah bahwa tadi disampaikan juga sebenarnya pemberian ion perak ini dalam pengamatan jangka pendek, kalau tidak salah yang saya bisa tangkap tadi yang disampaikan, ini juga memberikan efikasi yang baik. Mungkin ada parameter-parameter spesifik yang sudah diamati oleh Dr. Aris ya, terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan dengan binatang coba ini. Mungkin demikian ya, Dr. Aris. Silakan. Terima kasih. Tertangkap pertanyaannya? Maaf, belum menangkap. Oke, pertanyaannya aja kira-kira singkat. Pertanyaannya Dr. Aris, untuk penelitian ke depan yang kaitannya dengan safety. Kira-kira Dr. Aris punya gambaran apa saja yang akan bisa diteliti? Penelitian lanjutan. Memang untuk ke depan ini sebetulnya saya yang paling dekat sedang saya kejar ini tentang docking. Jadi apakah perak ini selain dia efektif terhadap
bakterinya, apakah memberikan efek-efek juga di tempat yang lain. Sementara ini memang untuk organ-organ saya masih simpan untuk berusaha saya